Sobat Pemilih, jumpa lagi dengan aku sebagai host di acara podcast Ruang Pemilih episode Kupas Tuntas Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2024. Nah, sekarang ini kita sudah ada kedatangan narasumber spesial nih di KPU Kabupaten Pangandaran, yaitu Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Bapak Mutadin SHMIP. Kita sambut ya. Bapak Mutadin SHMIP, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Gimana suasana hati hari ini, Pak? Hari ini itu sedang padat-padatnya jadwal. Jadi ya dibilang lelah, dibilang karena ini soal tanggung jawab. Jadi lelah pun semoga menjadi lilah. Baik. Nah, sebelum kita mulai fokus ke pembahasan inti pada kampanye ini, Pak, di KPU Kabupaten Pangandaran ini sedang sibuk. Hari ini KPU Kabupaten Pangandaran sedang sangat super sibuk. Nah, kita sedang melaksanakan beberapa tahapan berjalan, yaitu tahapan pelaksanaan persiapan pelaksanaan kampanye dalam tahapan pelaporan dana kampanye, pemutakhiran data pemilih sedang proses monitoring pengumuman DPT, kemudian tahapan logistik sedang menyiapkan proses pengadaan logistik, di mana kita akan lakukan survei dan koordinasi-koordinasi terkait tahapan tersebut, kemudian juga tahapan sosialisasi, sedang gencar-gencarnya kita lakukan sosialisasi, kemudian juga tahapan persiapan menuju tahapan yang lebih krusial lagi begitu. Jadi hari ini kita sedang menyiapkan banyak hal gitu. Berarti sekarang ini KPU sedang sibuk dalam tahapan persiapan ya, Pak? Betul. Oke, jadi Pak, tadi kan sudah dijelaskan kalau KPU ini sedang sibuk dalam tahapan persiapan untuk kampanye, kemudian sosialisasi juga. Nah, sebelum kita mulai nih, kampanye itu apa sih, Pak? Oke, kampanye dalam ketentuan ya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kampanye dimaknai sebagai kegiatan untuk menarik pemilih dengan menawarkan visi misi program pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati, pasangan calon wali kota. Nah, atau dalam terminologi lain, kampanye ini dimaknai sebagai kegiatan kontrak sosial antara pasangan calon dengan calon pemilih. Jadi berbagai kegiatan tuh yang dilakukan oleh pasangan calon dalam kegiatan kampanye ini. Oke Pak, nih tadi kan kita sudah mendengar definisi kampanye itu apa ya. Nah, untuk metode kampanye ini yang bisa dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran ini apa saja sih Pak? Oke, metode kampanye ya. Dalam ketentuan PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye, ada beberapa metode dan cara melakukan kampanye atau metode yang diperbolehkan ya selama pelaksanaan kampanye. Pertama adalah pertemuan terbatas. Jenis metode kampanye ini adalah dilakukan di dalam tempat tertutup atau terbuka, jadi boleh di lapangan, boleh di dalam ruangan, dan kampanye pertemuan terbatas ini batas maksimal jumlah pesertanya untuk tingkat kabupaten adalah 1.000 orang, dan untuk tingkat kecamatan desa tidak diatur, silahkan berapapun jumlahnya sepanjang memedomani ketentuan tersebut. Pelaksanaan waktunya juga diatur dari jam 9 sampai dengan jam 18 ya, setiap harinya begitu ya. Kemudian yang kedua, jenis metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog ataupun pertemuan tatap muka gitu ya. Jadi ini pertemuan tatap muka di masyarakat, semacam boleh itu kegiatan belusukan. Ini pertemuan tatap muka, dialog dengan masyarakat, ke pasar, ke tempat-tempat keramaian, ke penduduk begitu ya. Kemudian melakukan pertemuan-pertemuan diskusi begitu ya dengan warga, forum warga, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan kampanye debat. Nah, debat ini adalah metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Debat publik ya, debat pasangan calon. Kita akan adu gagasan yang difasilitasi oleh KPU. Dan di Pangandaran direncanakan ada kegiatan kampanye debat paling banyak 2 kali ya oleh KPU Pangandaran. Selanjutnya jenis kampanye berikutnya pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini
tadi ya baliho, spanduk dan sebagainya. Ini ada yang difasilitasi oleh KPU, ada juga yang diadakan oleh mereka. Kemudian jenis metode kampanye, penyebaran bahan kampanye kepada umum, menyebarkan BK, bahan kampanye, leaflet, stiker, pamflet, kemudian kalender begitu ya. Kemudian ada bahan kampanye lain, misalkan membuat pakaian, membuat kaos, kemudian membuat penutup kepala, kemudian membuat alat minum, eh, alat makan gitu, misalkan buat gelas, mug gitu ya. Dan untuk kategori kegiatan-kegiatan tersebut boleh sepanjang boleh dibuatkan dengan harga maksimal paling banyak 100.000 gitu ya untuk setiap jenis BK yang tadi disebutkan. Ada penutup, boleh ngebagiin kerudung nih, boleh ngebagiin topi nih, kaos nih, boleh sepanjang harganya tidak lebih dari 100.000 sudah ditetapkan oleh kita. Kemudian ada kampanye rapat umum juga. Nah, kampanye rapat umum itu pertemuan yang lebih besar dari pertemuan terbatas. Kita nanti akan jadwalkan. Kemudian ada beberapa informasi penting yang perlu kami sampaikan ya kaitan dengan proses pelaksanaan kampanye ini dengan berbagai metode kampanye tadi, yaitu mengenai fasilitasi pelaksanaan kegiatan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye, makan minum pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan juga peserta kampanye, itu kita serahkan, kita boleh diberikan dan tidak boleh dalam bentuk uang. Transport boleh dikasih transport, boleh, tetapi tidak boleh dalam bentuk uang. Dan harga paling maksimal distandarkan kepada biaya daerah. Dan tadi sudah kita koordinasikan. Jadi sepenuhnya mengacu kepada standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, oleh peraturan bupati, begitu ya. Nah, itulah hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh, termasuk bagaimana jenis dan metode kampanye selama melaksanakan kegiatan kampanye dalam pilkada ini, gitu. Menarik sekali ya Pak. Tadi saya sempat meng-highlight untuk metode kampanye dalam bentuk debat nih Pak, debat calon ya. Oke. Untuk pelaksanaan debat calon ini apakah sudah ditentukan dalam regulasi atau gimana? Betul, untuk kampanye dengan metode debat ini tentu sudah ditetapkan sebagai salah satu metode kampanye. Dan di debat ini menjadi penting karena di debat akan didiskusikan, akan didialektikakan, akan didalami seluruh visi misi pasangan calon. Jadi nanti pola debatnya akan terstruktur, di mana kita akan menyiapkan para panelis untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang profesional, bagaimana visi misi pasangan calon, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pangandaran ini, kita akan dalami semuanya dari mulai visi misi berkenaan di bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan seterusnya. Ini didalami oleh para panelis begitu. Dan disitulah kesempatan masyarakat sebagai pemilih untuk menilai, untuk menyaksikan, sekaligus juga untuk memastikan pilihannya yang memberikan jaminan terhadap masa depan Pangandaran pada aspek visi misi program yang mereka unggulkan begitu. Dan di kampanye debat ini didalami apa-apa seperti apa begitu. Begitu. Untuk pelaksanaan debatnya ini terbuka kah atau terbatas ya? Kampanye ini bersifat terbuka. Kampanye bersifat debat dan bisa disaksikan, dan karena berbagai keterbatasan tentu ya kita akan fasilitasi melalui live di siaran kanal YouTube KPU, juga akan disiarkan mungkin secara live di televisi lokal ataupun di televisi untuk siaran daerah begitu. Berarti apa ya debat ya? Diperkirakan kita akan rencanakan 2 hari. Mudah-mudahan nanti anggarannya mendukung, kita akan fasilitasi lebih dari 1 kali paling tidak begitu. Untuk waktu pelaksanaan sudah ada kah Pak? Nah, untuk kampanye debat ini nanti kita akan atur karena belum masuk pada penjadwalan, jadi kita akan atur paling tidak di 1 bulan terakhir lah, 1 bulan terakhir gitu. Oke, berarti kampanye itu kan nantinya calon-calon ini akan menyajikan visi dan misinya juga ya Pak. Kemudian ditawarkan kepada masyarakat luas untuk kemajuan kabupaten kita sendiri ya Pak.
Kemudian Pak, seberapa besar sih peran KPU Kabupaten Pangandaran ini dalam membantu calon untuk menyiapkan dan menyusun kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Oke, eh, kita tidak membantu ya, tapi memfasilitasi mungkin ya. Kita tugas KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Kota dalam tahapan pilkada ini kita melakukan dan memberikan layanan fasilitasi sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Lalu apa yang difasilitasi oleh kita? Pertama, kita lakukan fasilitasi terhadap lokasi tempat di mana dilaksanakannya kampanye. Salah satu metode kampanye kan ada pemasangan alat peraga kampanye. Nah, alat peraga kampanye atau APK yang baliho, spanduk, umbul-umbul, nah itu dipasang di tempat yang sudah ditetapkan SK-nya oleh KPU. Nah, itu termasuk sesuatu yang difasilitasi oleh KPU. Yang kedua juga pencetakan. Di Kabupaten Pangandaran kebetulan kita memfasilitasi beberapa jenis APK. Di antaranya kita persiapkan APK untuk kita cetakan, difasilitasi itu para pasangan calon untuk mereka berkampanye. Kita fasilitasi APK-nya. Kemudian bahan kampanye, brosur, leaflet. Nah, itu kita juga fasilitasi untuk apa namanya oleh mereka disebarluaskan. Untuk APK kita fasilitasi sekaligus kita pasangkan gitu. Dan untuk APK dan BK ini selain yang difasilitasi oleh KPU, kemudian nanti tim paslon juga boleh menambahkan sejumlah yang sudah tadi kita sepakati begitu. Jadi itu yang difasilitasi ataupun kesibukan KPU ataupun hal-hal yang dipersiapkan dalam membantu tahapan pelaksanaan kampanye ini dari sisi lokasi tempat APK, dari sisi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan kampanye, kita di seluruh Kabupaten Pangandaran ini banyak tempat sudah kita SK-kan begitu. Begitu. Untuk lokasi pemasangan APK ini, apakah ada titik-titik tertentu, Pak? Betul, betul. Jadi lokasi pemasangan APK itu kita tempatkan di tempat-tempat yang paling strategis di semua desa. Jadi di 93 desa, 10 kecamatan wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran, kita sudah sebar. PPK, PPS berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan kami KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menempatkan lokasi terbaik untuk mereka pasangkan APK untuk mereka menawarkan visi misi program pasangan calon yang di dalamnya memuat nama, foto, visi misi dan sebagainya. Kita sebar tuh di tempat-tempat dan kita sudah SK-kan begitu. Berarti dalam lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini juga nggak bisa sembarangan ya, Pak? Nggak bisa sembarangan. Tinggal juga ya. Betul. Oke, nah Pak, dalam kampanye ini ada nggak sih Pak larangan-larangan tertentu gitu? Terkait dengan larangan pelaksanaan kampanye ya. Pertama, untuk jenis kegiatan kampanye pemasangan alat peraga kampanye. Tentu APK, alat peraga kampanye sebagai salah satu metode kampanye dilarang dipasang di tempat pendidikan, tempat ibadah, kemudian tempat layanan umum seperti rumah sakit, di tempat-tempat yang menjadi ruang publik, pelayanan umum dan milik pemerintah gitu. Itu tidak boleh dipasang APK. Nah, kemudian BK bahan kampanye stiker misalkan tidak boleh tuh dipasang di masjid, kemudian di lokasi-lokasi yang dilarang karena memang dia fasilitas umum dan dibiayai oleh pemerintah daerah, atau jika dipasang di tempat milik pribadi itu boleh sepanjang ada izin dari pemilik begitu. Kemudian kampanye juga selama kegiatan kampanye secara materi ya, materinya tidak boleh mempersoalkan lambang negara, dasar negara, kemudian tidak boleh menghasut, tidak boleh merusak alat peraga pasangan calon lain, tidak boleh menghina suku, ras, agama pasangan calon lain begitu. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh melakukan money politik begitu. Nah, begitu. Oke, tadi kan Bapak sempat menyinggung alat peraga kampanye dan bahan kampanye ya Pak. Tuh. Itu bedanya apa ya Pak? Kalau alat peraga kampanye ya, alat peraga kampanye itu jelas jenisnya. Ada spanduk, ada umbul-umbul,
ada banner, ya spanduk, termasuk di dalamnya apa namanya baliho ya, termasuk baliho. Nah itu alat peraga kampanye. Cara eh, memasangnya dipasang pemasangan alat peraga kampanye. Kalau bahan kampanye BK ya, bahan kampanye terdiri dari brosur, leaflet, kalender, brosur, leaflet, poster. Nah, itu bahan kampanye. Cara bahan kampanye disebar beda dari sisi apa penyebarannya, ada yang dipasang, ada yang disebar. Nah, itu perbedaannya begitu. Coba kalau alat peraga kampanye itu yang dipasangkan ya Pak seperti spanduk, baliho, Tuh, tuh. sedangkan bahan kampanye itu seperti stiker, kemudian dan lain sebagainya gitu ya Pak. Nah, eh, tadi kan sudah disebutkan ya Pak larangan-larangan dalam proses kampanye ini. Nah, Oke. pasangan calon yang mau dikenakan sanksi seperti apa? Oke. Kampanye ya, kampanye itu adalah tahapan pelaksanaan pilkada. Tentu salah satunya adalah kegiatan kampanye. Bagaimana jika ada peserta pilkada yang melanggar? Nah, ini akan masuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Apa itu pelanggaran administrasi? Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara. Misal ada pasangan calon yang masang APK di masjid umpamanya atau di sekolah. Karena ini kategori kegiatan pelanggaran administrasi, maka metode pelaksanaan dugaan pelanggarannya masuk dalam pelanggaran administrasi, dan penyelesaian pelanggaran ini pertama tentu akan diingatkan Panwascam atau Bawaslu, kemudian merekomendasikan ke kami atau oleh kami secara langsung, kita akan tegur secara tertulis, lisan, dan kemudian jika tetap tidak dihiraukan teguran daripada penyelenggara, kemudian nanti akan ditertibkan dengan berkoordinasi dengan para pihak. Begitu. Apa di Pangandaran ini pernah kejadian khusus nggak Pak dalam pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Kalau pelanggaran yang bersifatnya administratif, hampir dipastikan di Pangandaran pernah dan terjadi begitu ya. Misalkan ada APK yang sudah dipasang, udah itu, kemudian ternyata dipasangnya di yang tempat yang tidak di SK-kan atau yang menjadi milik pribadi dan tidak ada izin dari pemilik gitu. Oh itu sering terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilu ataupun tahapan pilkada di masa-masa yang lalu. Begitu. Berarti cara penyelesaiannya juga sama ya Pak, diberikan sanksi administratif berupa teguran dulu. Betul, betul. Oke. Nah, setelah kampanye ini kan sebelumnya Pak, kampanye ini berlangsung dari kapan ya Pak? Eh, Pelaksanaan kampanye dalam pilkada serentak tahun 2024 ini dilaksanakan sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Nah, jadi selama rentang waktu itulah pasangan calon, tim, relawan, atau simpatisan dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan kampanye gitu. Berarti dari tanggal 25 September sampai 23 November ya Pak ya? Betul. Setelah tanggal 23 November berarti ada masa tenang dong ya Pak ya? Ya, bisa tenang. Nah, apa saja sih Pak larangan yang sekiranya nanti akan terjadi gitu ketika masa kampanye itu? Jadi ketika masa tenang itu kan harusnya tidak boleh ada kampanye ya? Ya. Kalau misalkan paslon ini kekeh nih pengen kampanye di dalam masa tenang, itu gimana Pak? Masa tenang seperti dari namanya tentu adalah masa di mana partai politik atau pasangan calon tidak boleh melakukan aktivitas kampanye. Apapun alasannya, kalau terjadi proses kampanye atau kegiatan yang masuk dalam kategori kampanye, sudah jelas pasti itu pelanggaran. Nah, maka sejak berakhirnya pelaksanaan kampanye di tanggal 23 November, maka berakhir sudah seluruh aktivitas kampanye. Jadi tidak boleh ada tim pasangan calon, ada pasangan calon yang memaksa melakukan aktivitas kampanye di tanggal itu, karena itu sudah masuk dalam kategori waktu, hari, atau tempat, atau situasi yang dilarang untuk dilakukan kampanye. Waktu kampanye itu sudah jelas.
tanggalnya 25 September sampai 23 November 2024. Begitu. Oke. Di dalam kampanye ini kan sudah diatur regulasi tentang dana kampanye dan lain sebagainya, Pak. Oke. Bagaimana sih KPU ini memastikan bahwa setiap calon ini melaporkan penggunaan kampanyenya dengan secara akurat dan tepat waktu gitu? Terkait dana kampanye ini sesuatu yang tidak terpisahkan dari proses kampanye itu sendiri. Melakukan aktivitas kampanye tentu ada anggaran yang digunakan untuk aktivitas kampanye. Nah, ini dalam ketentuan PKPU nomor 14 ya tentang dana kampanye, penting pasangan calon melaporkan seluruh dana, seluruh anggaran yang digunakan dalam aktivitas kampanye selama tahapan kampanye. Nah, bagaimana kemudian KPU memastikan peserta pilkada, pasangan calon untuk melapor secara bertanggung jawab dan transparan? Kita sudah gunakan sistem informasi tentang pelaporan dana kampanye melalui SIKADK ya, sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Meliputi di dalamnya prosesnya dimulai dengan pembukaan RKDK, rekening dana kampanye dilaporkan ke kita juga. Kemudian juga ada LPPDK, laporan penerimaan, laporan LPSDK, ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kemudian juga ada LPPDK, ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang keseluruhannya ini akuntabilitas dan seterusnya ini akan diperiksa, kita akan serahkan ke akuntan publik begitu ya. Jadi kita arahkan menjelang masa tahapan kampanye melalui rapat koordinasi dengan para pihak, stakeholder dan di dalamnya tentu pasangan calon, untuk kita pastikan mereka memahami, mengetahui dan mengerti tentang regulasi pelaporan dana kampanye. Dan ada operatornya yang ditunjuk untuk mengoperasikan hal tersebut. Termasuk juga bagaimana KPU Kabupaten Pangandaran melakukan proses mengkoordinasikan tentang jumlah batasan maksimal anggaran ataupun pembiayaan kampanye untuk masing-masing jenis kegiatan begitu. Nah, kita sudah atur melalui keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk dipastikan dipedomani dan pada saat pelaporan dana kampanye betul-betul memedomani peraturan KPU dan juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku selama proses pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye. Begitu. Oke, berarti penggunaan dana kampanye juga ada batasan-batasan tertentu ya Pak yang sudah diatur dalam KPU. Nah, kemudian apakah ada upaya nih dari KPU untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi dana kampanye untuk Pilkada serentak 2024? Terkait dengan pelaporan dana kampanye ya, tentu di ruang pengumuman atau di ruang selama proses pelaksanaan kampanye, masyarakat mau menyampaikan tanggapan ya boleh gitu ya. Tetapi secara khusus terkait dengan ini ya kita persilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan pada masanya begitu. Itu berlangsung berapa lama Pak untuk memberikan tanggapan? Selama proses pelaksanaan kampanye. Selama Ya, proses. termasuk nanti pada saat kita mengumumkan hasil audit dana kampanye gitu. Oke. Menurut Bapak nih Pak, apa sih tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan untuk pelaksanaan kampanye ini Pak? Tantangan terbesar dalam melaksanakan tentu sebagai penyelenggara ya, tentu banyak. Berkenaan dengan pelaksanaan kampanye ini kan dibarengi dengan spirit dari para pasangan calon untuk menang. Maka logika politik yang dilakukan oleh para pasangan calon, gimana caranya yang penting menang. Dan kita KPU penyelenggara berharap apa yang dilakukan oleh pasangan calon selama proses kegiatan kampanye ini betul-betul medomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka seluruh rangkaian kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon kita dorong, kita upayakan untuk selalu taat patuh pada aturan. Maka tantangannya adalah akan sangat mungkin pasangan calon dengan berbagai dalih, dengan berbagai dinamika, tentu
akan ada sisi-sisi yang kemudian dianggap ada ruang kosong untuk melakukan proses pelanggaran, di mana kita himbau misalkan terkait netralitas ASN. ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, para kepala desa termasuk perangkat berharap kita tegaskan misalkan netral. Tentu hal ini juga sebagai bagian dari kunci pentingnya melaksanakan tahapan pilkada secara berkualitas dan berintegritas. Juga tantangan yang lain juga tidak menutup kemungkinan penggunaan fasilitas negara, penggunaan ruang publik yang kemudian mengundang kecemburuan dari masyarakat atau dari pasangan calon lain yang kemudian menyasar kepada KPU. Misal gimana nih KPU mengatur itu ini segala macam. Nah, itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Termasuk juga barangkali kita akan memastikan para penyelenggara kita di jajaran PPK, PPS, dan juga nanti KPPS untuk kita pastikan mereka bekerja untuk secara profesional dan berintegritas, juga netral, tidak terlibat dalam proses kegiatan kampanye. Itu bagian dari tantangan-tantangan yang harus selalu kita pastikan keberadaannya, begitu. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tantangan-tantangan ya. Saya kelupaan tanya nih Pak, di Kabupaten Pangandaran khususnya ini ada berapa calon sih Pak? Di Kabupaten Pangandaran, sejak kita menerima pasangan calon di tanggal 29 Agustus lalu, kita menerima 2 pasangan calon. Kita lakukan penerimaan administrasi, pemeriksaan administrasi persyaratan, dan tanggal 22 September yang lalu kita tetapkan, kemudian kita undi nomor urut pasangan calon. Nomor urut pasangan calon nomor urut 1, Ibu Hajah Citra Fitriami SH berpasangan dengan Pak Haji Ino Darsono. Kemudian pasangan nomor urut 2 yaitu Pak Haji Ujang Din Indrawan SH berpasangan dengan Pak Haji Dadang Solihat SPD MPD. Nah, kedua pasangan calon ini sudah memenuhi syarat tentu pada masanya sudah kita lakukan proses pemeriksaan administrasi, persyaratan administrasi, sampai pemeriksaan kesehatan, sampai kita tetapkan dalam rapat pleno KPU begitu. Berarti Kabupaten Pangandaran ini memiliki 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimana sudah melalui proses penelitian administrasi apa berupa pemeriksaan kesehatan, kemudian data-datanya juga sudah diverifikasi gitu ya Pak. Oke Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk masyarakat luas nih Pak terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, khususnya di Kabupaten Pangandaran? Oke, pesan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Pangandaran mengajak kepada semua pihak dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Pangandaran untuk terlibat langsung dalam tahapan pilkada ini, karena pilkada ini KPU Kabupaten Pangandaran kita punya tema Pilkada Pangandaran 2024 sebagai sarana edukasi dan wisata politik demokrasi. Nah, pendidikan politik, edukasi politik tentu kita maknai sebagai bagaimana proses pilkada ini sebagai pencerahan kepada masyarakat, sebagai pendidikan politik kepada masyarakat, di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran terlibat dan harus mendapatkan informasi-informasi yang utuh, yang penting tentang bagaimana sistem demokrasi, tentang pemilu, tentang pilkada, apa tujuannya pilkada, apa tujuan pemilu. Nah, ini proses-proses politik yang terjadi selama kurun waktu pilkada ini harus memberikan edukasi. Yang kedua, sebagai wisata politik demokrasi. Nah, kita berharap pelaksanaan tahapan pilkada ini menjadi inspirasi kepada seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa di Kabupaten Pangandaran, agar dengan berdemokrasi ini menjadi satu keputusan penting. Kenapa kita harus memilih satu pasangan calon? Kenapa kita harus memilih ini? Kenapa kita harus memilih ini? Karena hasil berembuk, hasil keputusan, hasil diskusi dan proses itu berdialektika secara matang. Dan selanjutnya berkenaan dengan pilkada ini harus menjadi sarana wisata. Kita berharap masyarakat, pemilih datang ke TPS itu sebagai sarana rekreasi, sebagai suasana rekreatif,
untuk penuh kegembiraan datang ke TPS, di mana kesempatan kita untuk memutuskan hak pilihnya. Dan kami mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, ayo ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, dan mari kita jadikan Pilkada Pangandaran sebagai sarana edukasi dan wisata politik demokrasi. Kita berharap Pangandaran betul-betul maju, berkembang, menjadi sebuah keputusan politik di pilkada ini. Demikian. Oke, seru sekali ya teman pemilih pembahasan kita hari ini dalam tahapan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2024. Nah, teman pemilih, tadi kan sudah disampaikan pesan ya dari Ketua KPU Kabupaten Pangandaran bahwa kalau kita ini harus menjaga kenetralitasan kita nih dalam proses pilkada ini. Kemudian kita juga nanti pada tanggal 27 November tahun 2024 akan dilakukan hari pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, kemudian Bupati dan juga wakil Bupati Pangandaran. Teman pemilih jangan lupa ya untuk selalu ikuti informasi-informasi resmi dari akun-akun sosial media kami. Dan juga jangan lupa untuk selalu share, subscribe, dan like juga ya di akun YouTube KPU Kabupaten Pangandaran. Terima kasih telah menyaksikan kami. Sampai jumpa di lain waktu.